Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau kasih beberapa tips untuk Suzuki Baleno Facelift 2022. Oh ya, sedikit cerita, ini mobil pertama gue yang pakai transmisi automatic. Sebelumnya mobil gue itu pakai transmisi manual. Jadi setelah gue akhirnya memutuskan untuk beli mobil dengan transmisi automatic, gue melakukan beberapa research atau mencari info tentang gimana sih cara mengendarai mobil dengan transmisi otomatis dengan benar supaya transmisinya itu lebih awet dan nggak cepat rusak. Karena sebelumnya kalau misalnya gue nyetirin mobil temen yang pakai Matic, itu biasa gue hanya sekedar tahu cuman gas rem aja, intinya kayak gitu. Tapi ternyata ada beberapa poin yang harus diperhatiin supaya transmisinya itu awet dan nggak cepat jebol. Yang pertama adalah kalau misalnya kita mau mundur, kemudian kita mau maju, itu tuh sebelum kita pindahin dari R ke D lagi atau sebaliknya, itu mobil harus dalam keadaan berhenti sempurna. Ini gue nggak tahu sih kalau mobil manual apakah harus begitu juga, karena yang sebelumnya sih gue nggak kayak gitu ya. Tapi transmisi manualnya tetap awet sih. Tips yang kedua adalah sebelum shifter kita posisiin ke posisi P atau park, itu kita harus angkat rem tangan terlebih dahulu. Jadi setelah mobil berhenti sempurna, kita posisikan gear shift ke N dulu, kemudian kita angkat rem tangan, baru shifternya digeser ke P. Tips yang selanjutnya, kalau misalnya mesin dalam keadaan dingin, biasa cara gua starter seperti ini. Gua pencet dulu tombol start stopnya sekali. Kemudian gue pencet lagi, satu kali lagi. Setelah beberapa lampu indikator mati, baru gue injek pedal rem dan gue tekan lagi tombol start stopnya. Baru kemudian mesinnya bakal nyala. Nah, begitu nyala pertama kali, RPM ada di posisi sekitar 1500. Nah, biasanya gue selalu nunggu RPM-nya atau putaran mesin sampai stabil di bawah 1000 atau di bawah angka 1. Ini sebetulnya nggak lama kok, paling cuman sekitar 30 detikan. Jadi sebelum mulai maju atau mundur, biasa gua nggak hajar di RPM tinggi 1500. Tapi gua selalu nunggu RPM-nya sampai stabil di angka kurang lebih 800 atau 900 RPM. Dan setiap perpindahan gigi dari D ke N ke R atau sebaliknya, gua selalu kasih jeda sekitar 1 detik. Oh ya, untuk 3 tips yang di awal tadi, gue hanya share apa yang biasa gue lakukan. Jadi, sebetulnya teman-teman bebas ya mau ngikutin atau enggak. Atau kalau misalnya teman-teman punya pendapat atau informasi lain, teman-teman bisa sampein di kolom komentar di bawah. Siapa tahu gue melakukan kesalahan juga. Tapi untuk 2 tips yang awal, itu yang kalau misalnya kita dari D ke R atau R ke D itu harus mobil berhenti sempurna dulu. Dan juga kalau misalnya kita berhenti, itu kita harus angkat rem tangan dulu sebelum gear shiftnya ke P. Itu gue dapet dari beberapa sumber channel YouTube juga. Jadi ya bisa dibilang ini summary aja sih, kalau misalnya teman-teman gak sempet cari-cari info, ini gue udah rangkum gitu. Jadi ya bebas sih, percaya mau nggak. Tips selanjutnya bakal gue share adalah gimana caranya memposisikan gear shift ke N supaya kalau misalnya parkir paralel itu mobilnya bisa didorong. Karena kalau misalnya kita tekan tombol start stop waktu posisi gear shift masih di N, ini mobil nggak akan mati dengan sempurna dan bakal keluar tulisan warning gear shift not in park. Dan kalau di posisi ini sebetulnya kayak audio gitu masih nyala, jadi belum mati dengan sempurna nih mobil. Kalau di mobil-mobil yang belum keyless entry, itu kalau misalnya kita parkir mobil Matic, tapi gear shiftnya nggak di posisi P, itu tuh kuncinya nggak bisa dicabut. Nah, ini karena udah keyless entry, jadi mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi yang pasti, ini kalau misalnya kita nggak di posisi P, mobilnya nggak bisa off dengan sempurna. Nah, cara untuk memposisikan gear shift di posisi N di saat parkir, itu untuk di Baleno 2022 ini caranya agak sedikit merepotkan. Karena teman-teman butuh pakai obeng minus kayak gini untuk mencungkil tutup lubang dari tombol shift release-nya. Kalau di Baleno yang sebelumnya itu justru udah bentuknya itu tombolnya tinggal dipencet aja.
nggak harus dibuka pakai obeng gini. Jadi kurang lebih cara gesernya kayak gini, tinggal dipencet aja tombolnya sambil digeser ke posisi N. Sedangkan untuk yang Baleno 2022 ini, setelah kita buka tadi pakai obeng, ini tinggal kita tekan, ada semacam kayak tombol gitu. Sebetulnya kalau dilihat itu tombolnya nggak kelihatan sih, tapi ada sesuatu yang bisa ditekan di situ. Nah, nekannya itu bisa pakai obeng juga, atau bisa juga pakai bolpen. Ini gue coba zoom ya, in case teman-teman pengen lihat lebih detail lagi. Jadi ini kita buka pakai obeng pipi, sampai tutupnya kebuka. Dan kita pinggirin dulu, tutupnya ini jangan sampai hilang ya. Karena kalau nggak ditutupin, takutnya kemasukan benda asing. Nah, ini gue coba tekan shift release atau shift lock-nya, ini pakai bolpen. Jadi teman-teman tekan, sambil teman-teman geser shifternya ke posisi R, kemudian ke posisi N. Nah, ini udah ada di posisi N. Jangan lupa kalau parkir paralel setelah di netral, rem tangan harus turun ya, karena kalau rem tangan naik ya sama aja bohong. Ini gue cek ya, gue nyalain mesin dan posisi gear shiftnya ada di N. Dan ini nggak ada warning sama sekali kayak yang sebelumnya. Setelah selesai, jangan lupa lubang shift lock-nya itu ditutup lagi ya. Terima kasih Suzuki sudah membuat user Baleno 2022 lebih ribet. Tips yang selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman merasa waktu di malam hari itu meter cluster atau speedometer itu tampilannya terlalu terang dan juga tulisan-tulisan di tombol yang kayak di panel AC, tombol di steering wheel, tombol di door trim, atau indikator transmisi itu terlalu terang. Nah, ini ternyata ada cara untuk mengurangi tingkat kecerahannya. Untuk menggunakan fungsi ini, pastikan tuas lampu ada di posisi auto. Pokoknya ini harus ada di posisi lampu utama nyala. Selanjutnya teman-teman tinggal putar aja ke kiri atau ke kanan tombol yang ada di kanan atas speedometer. Putar ke kiri untuk mengurangi tingkat kecerahan, dan putar ke kanan untuk menambah tingkat kecerahan. Dan ini bukan hanya speedometer doang yang berkurang cahayanya, tapi semua tulisan-tulisan yang ada di tombol-tombol seperti di panel AC, indikator transmisi, dan juga tombol-tombol yang ada di steering wheel. Jadi tingkat kecerahannya bisa teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan. Untuk tulisan pada tombol yang ada di sebelah kanan dashboard, itu juga bisa diatur tingkat kecerahannya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasi yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sesama user Baleno 2022. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, saran, dan kritik, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.